welcome to my channel, dimana video ini merupakan channel pertama aku di YouTube. Sebenarnya aku gak suka sih buat video kayak gini karena gimana ya, susah kan nih ngedit-ngeditnya sis. Ini aja aku susah ngeditnya. Tapi mau gimana lagi, kan ini belum jadi tugas aku. Tugas aku ya, aku mau gak mau harus membuatnya dan berjalan. Sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Karena kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Sedangkan yang udah kenal aja belum tentu disayang. Sayang. Oke, serius. Nama aku Mega Angel Kristika Nebako, anaknya dari Ibu Megawati. Aku mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, jurusan Manajemen, Stambuk 2020. Di sini aku akan membahas bagaimana cara mengaplikasikan rumus atau formula pada Microsoft Excel. Dan usah lama-lama, kita langsung ke datanya aja ya. Oh iya, satu lagi, kalian jangan lupa ya untuk kalau bisa kuncinya di sini. Well, di sini kita udah diberi data nih. Data ini merupakan data mahasiswa baru Universitas Negeri Medan tahun ajaran 2020 sampai 2021. Nah, pada data ini terdapat kolom-kolom yang terdiri dari NIM, nama, jalur masuk, jenjang pendidikan, program studi, dan yang terakhir adalah fakultas. Pada data ini juga sudah diberikan 5 soal yang akan kita cari. Yang pertama itu kita disuruh menghitung jumlah total mahasiswa, dimana untuk mencari total mahasiswa itu kita akan menggunakan rumus count. Langsung kita masukkan saja, klik sama dengan, kemudian rumusnya count. Ingat ya, value pada count ini harus berdasarkan angka, sehingga kita menggunakan dari NIM. Kita blok NIM-nya. Jika sudah terblok, kita tinggal klik enter dan hasilnya akan terlihat, yaitu 47. Selain rumus count, kita juga bisa menggunakan rumus counta. Bedanya itu pada rumus counta, value-nya itu bisa berdasarkan angka dan tulisan. Kita coba counta. Karena value-nya itu bisa berdasarkan tulisan, kita bisa pakai dari nama. Kita blok nama. Jika sudah terblok, klik enter. Dan hasilnya sama saja, 47. Sehingga total mahasiswanya ada 47 orang. Yang kedua, kita akan mencari jumlah masing-masing jalur masuk mahasiswa, di mana terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama, jalur SBMPTN, SNMPTN, dan ujian mandiri. Untuk mencari jalur masuk ini, kita menggunakan rumus count if karena dia berdasarkan kriteria. Langsung saja masukkan rumus count if. Range-nya itu dari data jalur masuk, kita blok. Jika sudah terblok, kita klik titik koma. Kemudian kriterianya itu kita klik SBMPTN. Sebelum mengenter, kita harus mengabsolutkan range-nya terlebih dahulu. Untuk mengabsolutkan range, kita bisa mengklik Fn dan F4. Kenapa sih harus diabsolutkan? Karena jika tidak diabsolutkan, nilai SNMPTN dan ujian mandiri itu tidak akan akurat jika langsung ditarik nilainya dari SBMPTN nanti. Sudah diabsolutkan, kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk mencari nilai SNMPTN dan ujian mandiri, kita tinggal tarik dari SBMPTN ini. Kita cari totalnya apakah benar ada 47 mahasiswa. Menggunakan rumus sum. Klik ini. Di blok yang 3 ini klik enter. Berarti benar ya, ada 47 mahasiswa. Yang ketiga, kita mencari jumlah jenjang pendidikan mahasiswa. Sama seperti tadi, ada 3 kriteria. Yang pertama strata 1, yang kedua strata 2, yang ketiga diploma 3. Nah, untuk mencarinya itu sama saja dengan menggunakan rumus count if. Count if. Range-nya itu dari data jenjang pendidikan, kita blok. Jika sudah
sudah terblok, sama saja seperti tadi, kita harus mengabsolutkan terlebih dahulu Fn F4. Sebentar, ada kesalahan. Ya. Kemudian titik koma, dan kriterianya itu kita klik strata 1, tutup kurung, enter. Jika sudah, kita tinggal tarik. Sama seperti tadi, untuk mengetahui totalnya apakah benar, kita klik sum. Blok yang 3 ini, oke, sama ya, 47. Dan yang keempat, kita akan mencari jumlah program studi mahasiswa, dimana di sini ada 9 kriteria. Ada teknik elektro, informatika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, manajemen, akuntansi. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan rumus count if. Range-nya itu dari program studi. Kita blok program studinya. Jika sudah terblok, sama seperti tadi ya, kita absolutkan terlebih dahulu F4, kemudian titik koma, kriterianya kita klik teknik elektro, dan kita tutup kurung, enter. Dan nilai untuk program studi selanjutnya kita tinggal tarik saja. Oke, untuk mengetahuinya sama seperti yang tadi, kita klik sum, kita blok dari data ini, sama yang 47. Dan yang terakhir, kita akan mencari fakultas, dimana fakultas ini terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama, fakultas teknik, yang kedua, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang ketiga, fakultas sastra, dan yang keempat, fakultas ekonomi. Rumusnya sama seperti yang tadi ya, kita masih menggunakan rumus count if. Range-nya itu kita ambil dari data fakultas, kita blok datanya. Jika sudah terblok, kita absolutkan range-nya terlebih dahulu agar nilainya akurat. Fn F4, kemudian titik koma, kriterianya itu kita klik fakultas teknik, kurung, dan enter. Untuk mengetahui nilai fakultas lainnya, kita tinggal tarik ke bawah. Dan untuk mengetahui totalnya apakah benar ya 47 mahasiswa, kita tinggal klik sum, sama seperti tadi, blok data yang saat ini, dan hasilnya sama-sama 47. Nah, gampang kan ternyata menggunakan Microsoft Excel ini dalam mencari nilai tertentu. Jadi total mahasiswanya itu benar 47 mahasiswa, karena semua yang kita cari ini totalnya adalah 47. Kemudian kita masuk ke tugas 2, di mana di sini ada tabel bantuan untuk mencari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom tertentu dengan kata kunci tertentu juga. Tapi tabelnya itu harus berbentuk vertikal. Ini dia, vertikal. Langsung kita masukkan saja rumusnya, sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu kita klik ini kodenya, titik koma, tabel array-nya itu kita blok dari sini, kode yang pertama sampai ke bawah ini. Nah, jika sudah, titik koma, dan kolom index number itu merupakan nama barang ini terdapat pada kolom berapa sih? Di sini kan terdapat pada kolom kedua. Jadi kita klik 2, titik koma, range lookup itu kita klik yang false. Oh ya, sebelumnya kita harus mengabsolutkan nilai tabel array-nya itu seperti yang tadi, Fn F4. Kemudian kita copy aja biar nanti kita nggak capek untuk mencari nilai harga dan satuannya. Jadi nanti kita tinggal paste aja deh. Jika sudah kan, kita tutup pakai titik kurung, enter.
untuk nilai selanjutnya kita langsung tarik ke bawah aja. Oke deh, ini kurang lebar. Oke, nah untuk harga sama seperti tadi, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya itu tetap koma. Table array-nya itu kita paste aja dari yang tadi, titik koma. Kolom index number-nya itu ini kan harga pada kolom 3, kita klik 3, titik koma, false. Enter. Oke, masuk dia harganya. Kita tarik ke bawah untuk harga selanjutnya. Dan untuk satuan sama saja seperti yang tadi, menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya itu kita klik kodenya yang A012 sama seperti tadi, titik koma, kita paste tabel array-nya tadi, titik koma, kolom index number-nya kan ada di kolom 4, kita klik 4, titik koma, false. Oke, kita tutup, enter deh. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mengetahui satuan barang selanjutnya. Di sini sudah terisi ya semua, tanpa capek-capek lagi kita ngetik satu-satu barangnya tersebut, harganya juga, satuannya juga. Dan jika ini kita ubah, misalnya kita mengubah gula pasir ini menjadi sabun, bisa saja kita ubah A012, kan langsung terubah dia sabun secara otomatis. Jadi kita tidak usah capek-capek lagi untuk mengubahnya secara manual. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus HLOOKUP, dimana untuk menggunakan rumus HLOOKUP kita harus menggunakan tabel bantuan yang berbentuk horizontal. Langsung saja kita masukkan rumus HLOOKUP. Lookup value-nya itu kode yang pertama A012, titik koma, tabel array-nya itu dari sini kita blok sini, oke, titik koma, dan raw index number-nya itu ini, nama barang ini berada pada raw berapa, raw kedua kan, udah, kita klik 2, titik koma, false. Sebelum mengenterkan, kita juga harus mengabsolutkan tabel array ini agar nilainya akurat. Kita copy juga biar nanti nggak capek lagi kita untuk ngeblok tabel array-nya, kita enter. Oke, sudah dapat nama barangnya apa saja berdasarkan kode, tinggal kita tarik untuk mengetahui yang lainnya. Dan untuk harga sama aja sih, masukkan rumus HLOOKUP sama seperti tadi. Lookup value-nya itu kode pertama, titik koma, yang tadi kita paste aja langsung, dan raw index number-nya itu 3, terus kita klik range lookup-nya itu false, tutup kurung, enter, tinggal kita tarik. Oke, dapat deh nilainya semua. Nah untuk satuan sama aja sih sama yang tadi, masukkan HLOOKUP, lookup value-nya itu ini, titik koma, paste, titik koma, raw index number-nya itu 4, titik koma, range lookup-nya itu false, tutup kurung, enter. Oke, dapat deh satuannya. Kita tarik ke bawah, selesai deh, gampang kan? Oke, gampang, sangat gampang. Oke. Nah, itu dia guys beberapa formula atau rumus yang dapat kita gunakan pada Microsoft Excel. Untuk kalian yang mau belajar dengan menggunakan data tadi, aku akan mencantumkan linknya di description box. Dan jika kalian juga kurang paham dengan video aku tadi, aku juga akan cantumin link YouTube dosen aku. Dari situ kalian bisa melihat lagi lebih detail bagaimana sih cara pengaplikasian rumus tersebut. Oke, sampai sini aku izin pamit. See you next channel. Bye bye.
Dadah.